Coba bayangin deh, kalau Anda bisa bawa siklus hidup kupu-kupu atau lapisan inti bumi itu langsung ke atas meja belajar siswa. Wow. Bukan lagi cuma gambar diam di buku cetak, tapi beneran muncul gitu dalam bentuk 3 dimensi. Mm-mm-mm. Nah, hari ini kita mau kupas tuntas dunia augmented reality atau AR khusus untuk pendidikan di Indonesia. Fokus kita ada di satu platform namanya Assembler. Betul. Kita akan bongkar semua sumber yang Anda kasih, mulai dari yang paling gampang pakai template gratis, sampai cara bikin proyek 3 dimensi dari nol. Dan yang paling penting, kita lihat buktinya, beneran efektif nggak sih di kelas? Nah, itu dia pertanyaannya. Jadi, misi kita hari ini adalah mencari tahu gimana teknologi ini bekerja, kenapa dampaknya bisa signifikan, dan gimana para pendidik bisa memanfaatkannya buat bikin pengalaman belajar yang, ya, nggak bakal dilupain sama siswa. Betul banget. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Seperti yang dijelaskan di salah satu video pengantar dari Assembler World, masalah klasik di kelas itu kan siswa sering susah nangkep materi. Cuma dari gambar 2 dimensi ya? Persis, cuma dari gambar, konsep-konsep yang abstrak, misalnya sistem peredaran darah atau bentuk planet, itu butuh visualisasi yang lebih nyata. Nah, disitulah AR masuk sebagai jembatan. Jembatan ya? Jadi guru bisa nunjukin konsep rumit itu lewat objek 3D yang bisa diputar-putar, dilihat dari segala sisi. Dan yang bikin saya kaget pas baca sumbernya, ternyata ini bukan teknologi dari luar negeri ya, ini buatan Bandung loh. Betul, buatan Bandung. Wah, produk lokal nih. Dan ini poin penting banget kan? Penting banget, karena dibuat di Indonesia, konten dan fiturnya itu seringkali jauh lebih nyambung sama kurikulum kita, kebutuhan guru-guru di sini. Misalnya ada aset 3D tentang rumah adat atau pahlawan nasional gitu. Perlu dibedain juga, ada assembler yang buat umum dan ada assembler edu yang memang dirancang khusus buat ekosistem sekolah. Oke, Dan keunggulan utamanya buat guru, ini yang paling penting, adalah aksesibilitas. maksudnya? Guru nggak perlu install aplikasi aneh-aneh atau punya laptop spek dewa. Oh, jadi nggak ribet ya? Nggak sama sekali. Cukup buka browser kayak Google Chrome, mereka sudah bisa mulai bikin konten. Nanti siswanya tinggal pakai aplikasi di ponsel buat lihat hasilnya. Oke, jadi pintunya udah dibuka lebar-lebar nih. Tapi kan nggak semua guru itu jago teknologi. Ada yang mungkin dengar kata bikin konten 3D aja udah jiper duluan. Haha, iya benar. Ada jalan pintasnya nggak sih buat mereka yang mau coba-coba tapi takut ribet? Tentu ada. Dan ini cara paling cerdas buat mulai. Sumber dari teachers.id yang Anda berikan itu nunjukin jalan pintasnya. Template siap pakai. Template. Ya, Assembler Edu itu nyediain 8 template media ajar AR gratis. Jadi guru nggak perlu pusing mikirin desain dari nol, tinggal pilih, isi materi, selesai. Coba kasih contoh konkretnya dong, biar lebih kebayang. Template-nya itu bisa dipakai buat pelajaran apa aja sih? Macam-macam. Misalnya, buat biologi, ada template diorama kupu-kupu. Ini keren banget. Oh, jadi bisa lihat siklus hidupnya gitu ya? Dari telur. Persis, dari telur, ulat, kepompong, sampai jadi kupu-kupu dewasa seolah-olah ada di depan mereka. Buat geografi atau IPA, ada flashcard awan. Awan. Gimana tuh? Jadi bisa nampilin berbagai jenis awan kayak cumulus atau stratus dalam bentuk 3D. Wah, itu pasti seru banget buat anak-anak. Nggak cuma buat pelajaran sains aja berarti ya? Nggak cuma sains, buat IPS atau PPKN, ada flashcard Indonesia. Oh iya. Isinya, ngenalin keberagaman suku di Indonesia lewat karakter-karakter 3D yang lucu. Bahkan untuk bahasa Inggris, ada template preposition. Jadi, soal pilihan ganda yang biasanya ngebosenin, itu bisa jadi kuis AR interaktif. Keren. Konsep kayak struktur bumi atau anatomi daun juga pasti jadi gampang dipahami ya. Jauh lebih gampang, karena siswa bisa lihat lapisannya satu persatu. Prosesnya sendiri seribet apa? Apa beneran sesimpel kedengarannya? Artikel yang sama, merangkumnya jadi 6 langkah gampang. Pilih template, buka linknya, siapin materi sendiri, bisa teks atau gambar, terus unggah materi itu ke templatenya. Terus? Nanti kan muncul QR Code. Nah, QR Code itu tinggal disematkan di lembar kerja. Lalu cetak, udah, siap dipakai di kelas. Sesimpel itu ya? Tapi poin kuncinya bukan cuma di kemudahan, tapi di fleksibilitas. Walaupun contohnya spesifik, ada template umroh kayak Magic Cube atau AR Worksheet yang bisa diadaptasi buat pelajaran apapun, dari rumus matematika sampai lini masa sejarah. Jadi ini alat bantu, bukan cetakan kaku. Template itu kedengaran seperti pintu masuk yang sangat ramah ya. Tapi saya jadi kepikiran, template kan ada batasnya. Betul.
Gimana kalau ada guru sejarah yang mau bikin diorama digital tentang Perang Diponegoro secara detail? Atau guru fisika yang mau jelasin cara kerja mesin uap? Pasti nggak ada template-nya. Apa mereka harus berhenti di situ? Tentu tidak. Nah, disitulah letak kekuatan platform ini sebenarnya. Setelah guru nyaman pakai template, mereka bisa naik kelas. Naik kelas? Iya, ke Sembur Studio. Ini adalah fitur untuk bikin konten dari nol sesuai imajinasi mereka. Tutorial dari BPPMR Riau dan SK21 menggambarkannya dengan jelas. Bayangkan Anda dikasih sebuah kanvas virtual kosong, bentuknya grid gitu. Oke, kanvas virtual. Disitulah Anda bisa membangun dunia 3D Anda sendiri. Jadi kayak melukis di kanvas, tapi 3 dimensi. Apa aja yang bisa ditaruh di kanvas itu? Hampir apa saja. Anda bisa masukin objek 3D dari perpustakaan aset yang koleksinya kaya banget. Sumbernya nyebutin contoh-contoh kayak dinosaurus, badak, berbagai jenis pohon, sampai bangunan. Wah, banyak ya. Nggak cuma itu, Anda bisa tambahin teks 3D yang punya ketebalan, sisipin gambar 2D, bahkan nempelin video dari YouTube langsung ke dalam proyek AR Anda. Tunggu dulu, ini kedengerannya agak ribet ya. Nambahin objek 3D, anotasi, video. Terus mereka bisa bikin satu proyek berkualitas dari nol. Butuh berapa jam kira-kira? Itu kekhawatiran yang sangat valid. Dan jujur, untuk proyek pertama yang kompleks, mungkin butuh beberapa jam untuk membiasakan diri. Tapi kuncinya adalah, jangan berpikir harus bikin proyek sekelas film Pixar di percobaan pertama. Mulai dari yang kecil dulu ya. Betul, mulai dari yang kecil. Cukup satu objek 3D, misalnya model jantung. Lalu tambahkan 3 atau 4 anotasi. Anotasi itu apa? Itu semacam label. Kalau diklik sama siswa, akan muncul teks penjelasan. Proyek sederhana seperti itu saja, sudah jauh lebih berdampak daripada gambar di buku. Oh, jadi anotasi itu yang bikin interaktif ya? Nggak cuma pajangan 3D yang diam. Tepat sekali. Interaktivitas itu kuncinya. Selain anotasi, guru juga bisa bikin tombol navigasi, misalnya tombol next yang kalau diklik akan membawa siswa ke scene atau adegan berikutnya. Jadi kayak presentasi PowerPoint tapi versi 3D. Persis, kayak PowerPoint tapi di dalam dunia 3D yang imersif. Oke, saya bisa bayangin guru-guru jadi semangat terus masukin semua aset 3D keren yang ada, dinosaurus bergerak, planet berputar, semuanya. Tapi, biasanya kalau terlalu banyak hiasan ada efek sampingnya kan? Nah, itu dia. Misalnya jadi lemot atau boros kuota buat siswa. Nah, itu pertanyaan kritis. Dan sumber dari BPMP Riau secara spesifik mengingatkan soal ini. Semakin banyak objek 3D yang dimasukkan, apalagi yang ada animasinya, waktu loading di ponsel siswa pasti akan semakin lama. Bener juga. Jadi kuncinya adalah bijak dalam merancang. Gunakan aset secukupnya yang paling relevan dengan tujuan pembelajaran. Tujuannya kan bukan bikin pameran teknologi, tapi mempermudah pemahaman siswa. Jadi efisiensi itu penting. Ngomong-ngomong soal alur kerja yang lancar, ini nih yang biasanya jadi masalah. Udah bikin konten bagus di satu platform, susah dipindahin ke platform lain. Sering banget kejadian. Ternyata dari sumber Anda, assembler ini bisa nyambung langsung ke Canva ya. Ini kan alat andalan banyak guru. Bener, dan integrasi ini jenius sekali. Namanya fitur Embed in Canva. Prosesnya persis seperti ya copy-paste. Oh, gampang dong? Gampang banget. Setelah proyek AR di assembler selesai, Anda tinggal pilih opsi Embed in Canva, salin link yang muncul, lalu buka desain Canva Anda. Terus linknya diapain? Hasilnya ajaib. Ajaib gimana? Objek 3D interaktif dari assembler itu akan langsung muncul di dalam slide Anda. Bisa diatur ukurannya, dipindah-pindah posisinya, sama persis kayak nambahin gambar biasa. Ini cara super efektif buat mengubah presentasi yang tadinya statis jadi pengalaman yang dinamis. Oke, kita sudah lihat teknologinya canggih tapi tetap mudah diakses. Pertanyaan besarnya, jadi apa artinya semua ini? Apakah ini beneran bikin siswa lebih pintar atau cuma gimmick teknologi yang keren-kerenan aja? Itu pertanyaan paling fundamental. Dan untungnya kita punya data untuk menjawabnya, bukan sekedar opini. Nah, Salah satu sumber Anda adalah penelitian ilmiah berjudul Efektivitas Augmented Reality atau AR pada konsep pembelajaran IPA. Ini bukan testimoni, tapi data konkret dari penelitian kuasi eksperimen ke siswa kelas VSD di Makassar. nah ini yang saya tunggu, data. Apa temuan utamanya? Temuannya sangat signifikan. Penelitian ini membandingkan dua kelompok. Kelompok eksperimen yang belajar pakai media AR
dan kelompok kontrol yang belajar pakai metode konvensional. Peningkatan pemahaman mereka diukur pakai skor N-gain. Oke. Hasilnya, kelompok yang pakai AR itu skor N-gain rata-ratanya 0,70, yang masuk kategori tinggi. Oke, 0,70 itu kedengaran tinggi. Tapi biar kebayang, kita perlu pembandingnya. Gimana nasibnya siswa yang belajar pakai cara konvensional, pakai buku paket dan papan tulis biasa? Nah, disinilah letak wow momennya. Kelompok kontrol yang belajar dengan cara biasa, itu skor N-gain rata-ratanya hanya 0,34. Serius? Iya, 0,34. Masuk kategori sedang. Cuma 0,34? Berarti peningkatannya lebih dari 2 kali lipat dong? Ini bukan sekedar sedikit lebih baik ya, ini beda kelas. Beda kelas. Jauh. Kenapa bisa bedanya sejauh itu? Apa rahasianya? Penelitian itu menjelaskan alasannya. AR membantu siswa memvisualisasikan konsep-konsep yang abstrak jadi konkret. Mereka nggak cuma baca teks tentang lapisan mantel bumi. Tapi mereka bisa lihat langsung ya? Betul. Mereka bisa pegang ponsel dan memutar-mutar model 3D bumi itu, lihat langsung mana kerak, mantel, dan inti. Seperti yang dibilang Karen Hamilton dalam penelitian itu, AR memberikan kebebasan bagi siswa untuk bereksplorasi sendiri. Oh, jadi karena mereka mengalami sendiri ya? Tepat. Proses menemukan dan mengutak-atik sendiri inilah yang membuat pemahaman mereka jauh lebih dalam dan menempel lebih lama di ingatan. Oke, jadi datanya semat meyakinkan. Tapi saya membayangkan seorang guru mungkin lihat data ini dan berpikir, wow, saya mau coba, tapi saya takut sendirian. Kalau saya mentok di tengah jalan, saya harus tanya siapa? Apa ada semacam jaring pengaman untuk mereka? Pertanyaan bagus sekali. Dan jawabannya adalah ada. Assembler sadar bahwa teknologi sehebat apapun akan sia-sia tanpa komunitas yang mendukung. Inilah kenapa mereka membangun program yang namanya Assembler Certified Educator, atau ACE. ACE, kedengarannya seperti program sertifikasi biasa. Apa yang membuatnya beda? Ini bukan sekedar sertifikasi. Berdasarkan informasi dari kanal Samini Sinau, program ACE ini dirancang seperti game. Oh, seperti game. Ya, ada sistem gamifikasi yang bikin proses pengembangan diri guru jadi terasa menyenangkan. Ada level-levelnya, dari inventor, naik ke explorer, sampai level tertinggi, yaitu wizard. Terus gimana caranya guru-guru ini naik level? Apa harus ikut ujian? Justru tidak. Mereka dapat poin dengan menyelesaikan berbagai misi atau tugas. Dan tugasnya itu sangat beragam dan praktis. Mulai dari bikin tulisan blog, menyusun RPP berbasis AR, sampai hal-hal simpel kayak nge-like halaman Facebook mereka. Haha, cuma nge-like dapat poin ya. Iya, setiap aktivitas dihargai poin. Dari sumber itu, ada jalan pintas atau tips rahasia buat mulai nggak? Biar cepat dapat manfaatnya. Ada satu tips yang menarik banget. Cara tercepat buat langsung loncat ke level 1 adalah dengan membuat grup WhatsApp atau Telegram. Grup. Iya, undang minimal 50 anggota, bisa sesama guru atau siswa, lalu laporkan. Misi ini langsung ngasih 100 poin. Pas banget untuk naik ke level 1. Memangnya apa keuntungan utama kalau sudah mencapai level 1? Selain dapat sertifikat resmi, keuntungan terbesarnya adalah diundang masuk ke grup WhatsApp eksklusif. Di situ komunitasnya ya? Nah, di grup inilah keajaiban komunitasnya terjadi. Isinya itu para guru dari seluruh Indonesia, termasuk para duta rumah belajar, Google Master Trainer, pokoknya para penggerak pendidikan. Kalau ada yang bingung, tinggal lempar pertanyaan di grup itu, pasti langsung banyak yang bantu. Jadi ada jaring pengaman sosialnya gitu ya? Ini jaringan dokumen profesional yang nilainya tak tertinggal. Dan ada satu detail lagi yang bikin program ini terasa lebih personal. Apa itu? Kalau seorang pendidik berhasil mencapai level 9, mereka dapat hadiah fisik. Sebuah rompi eksklusif Assembler akan dikirim langsung ke rumah mereka. Wah, dapat rompi. Betul. Kedengarannya mungkin sepele, tapi saya pernah lihat di grup itu ada seorang guru dari daerah yang cukup jauh memposting fotonya pakai rompi itu dengan bangga luar biasa. Baginya, itu bukan sekedar rompi, tapi simbol bahwa kerja keras dan inovasinya diakui secara nasional. Wah, lengkap sekali ya. Jadi kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini, kita lihat bahwa augmented reality itu ternyata sudah bukan lagi teknologi masa depan yang ribet dan mahal. Lewat platform seperti Assembler, ini jadi alat yang sangat bisa dijangkau oleh guru di Indonesia,
Mulai dari pintu masuk yang gampang lewat template, lalu ada alat kreasi yang canggih, didukung bukti ilmiah yang efektif, dan yang Yang paling terpenting, penting dibungkus adalah dalam sebuah aksesibilitas. ekosistem komunitas Maksudnya, yang saling Guru mendukung. nggak perlu install Tepat. aplikasi aneh-aneh Dan atau ini punya membawa laptop kita spek ke satu dewa. pemikiran Oh, terakhir jadi untuk nggak Anda ribet ya? renungkan. Nggak sama sekali. Semua Cukup sumber yang buka kita browser bahas kayak hari ini, Google Chrome, termasuk mereka sudah bisa artikel mulai dari bikin Kemendikbud, konten, nanti menyoroti siswanya bahwa tinggal pakai tantangan aplikasi di pendidikan ponsel zaman buat lihat sekarang hasilnya. itu Halo Oke, sobat semua, jadi pintunya udah kembali dibuka bersama lebar-lebar nih. Dan di video Tapi ini kan kita akan nggak semua membahas guru itu tentang jago sistem teknologi. tata Jadi bukan surya cuma ada yang mungkin planet dengar kata bukan benda bikin langit. konten Yang 3D paling aja udah dibutuhkan jiper Khususnya duluan. adalah kepemimpinan dan tentang inovasi dari para mengenal guru. Ada sistem jalan pintasnya tata nggak sih surya. buat Teknologi mereka yang hanyalah mau alat. coba-coba tapi takut Tata Jadi surya ini pertanyaan sangat terakhir luas. Anda bukanlah, dan ini Sekarang, gimana cara kita saya tidak pakai dibumi. alat ini? Menurut Sumber teman-teman, dari dalam selain di teachers.id bumi, yang dengan apa menguasai saja alat seperti benda-benda jalan langit pintas, bagaimana di saya alam bisa semesta menjadi ini? pemimpin Siap pakai. perubahan Template. dan Penasaran? tata ulang masa Ayo depan. kita Assembler buktikan. Edu itu Minimal menyediakan ini 8 saya template media